Halo semuanya, kembali lagi di Sunyiwara. Semua berawal dari sunyi, kemudian menjadi wara. Sebelum kita mulai, tekan terlebih dahulu tombol subscribe, serta nyalakan juga tombol loncengnya, agar mendapatkan notifikasi dan tidak ketinggalan cerita Sunyiwara berikutnya. Dan juga, tekan tombol like, share video ini ke teman-teman kalian. Buat kalian yang punya pengalaman atau cerita horor pribadi, baik itu kejadian nyata, pengalaman keluarga, atau cerita yang sampai sekarang masih kepikiran, kalian bisa langsung kirim ceritanya ke email sunyiwara.official@gmail.com. Dan seperti apa cerita kali ini? Mari kita mulai. Warung kopi Pak Jajang di kaki gunung itu terasa lebih dingin dari biasanya. Hujan rintik-rintik turun membasahi tanah basah, menciptakan aroma petricor yang bercampur dengan bau tembakau linting. Di pojok warung, 4 orang pendaki muda, Reza, Bayu, Sarah, dan Dinda, sedang sibuk mempacking ulang isi carrier mereka. Reza, sang ketua rombongan, sekaligus vlogger petualangan yang sedang naik daun, terlihat sibuk menyetel kamera GoPro-nya. Ambisinya kali ini besar, menjadi tim pertama yang mendokumentasikan jalur Tengkorak, sebuah jalur pendakian kuno yang sudah ditutup resmi oleh Taman Nasional sejak 10 tahun lalu karena banyaknya kasus orang hilang. Dan Bapak ingatkan sekali lagi, suara serak Pak Jajang memecah keheningan, matanya menatap tajam ke arah Reza. Jalur itu ditutup bukan karena longsor atau rusak, tapi karena mereka tidak suka diganggu. Apalagi malam ini malam Jumat Wage, waktunya pasar buka. Reza tertawa remeh sambil mengencangkan tali sepatunya. "Ah, Bapak bisa aja. Zaman sekarang itu yang penting GPS dan visi kuat, Pak. Mitos mah buat nakut-nakutin anak kecil. Kita cuma mau bikin konten edukasi kok." Bayu yang bertugas sebagai navigator dan paling rasional di antara mereka sebenarnya ragu. Dia melihat peta topografi di tangannya. Jalur Tengkorak itu memotong kompas. Memang lebih cepat sampai puncak, tapi konturnya rapat sekali. Artinya tanjakannya curam dan hutannya lebat. "Zah, omongan Pak Jajang ada benernya. Cuaca lagi nggak bagus. Kabut udah turun dari jam 2 siang. Mending kita lewat jalur resmi aja," saran Bayu. Tapi Reza bersikeras. Ego dan kejar tayang konten membutakan logikanya. "Kalau lewat jalur resmi, videonya bakal biasa banget, Bay. Penonton gue butuh sesuatu yang ekstrim. Udahlah, ikut gue aja. Gue jamin aman." Dengan berat hati dan didorong rasa solidaritas yang salah tempat, Bayu, Sarah, dan Dinda menyetujui. Mereka berpamitan pada Pak Jajang yang hanya menggelengkan kepala dengan tatapan sedih, tatapan seolah melepas orang yang tidak akan kembali. Pukul 15 WIB mereka mulai melangkah keluar dari area aman, menyelinap melewati pita kuning bertuliskan dilarang melintas dan masuk ke dalam rimbunnya hutan pinus yang mulai gelap. Hutan itu menyambut mereka dengan kesunyian yang tidak wajar, tidak ada suara burung, hanya suara gesekan daun pinus yang terdengar seperti bisikan. "Pulang, pulang." 1 jam pertama perjalanan masih terasa normal, meski tanjakannya memang menyiksa lutut. Hutan pinus perlahan berganti menjadi hutan hujan tropis yang lebat. Pohon-pohon besar berlumut dengan akar-akar yang menjuntai menghalangi jalan setapak yang samar. Sinar matahari sore sudah tidak mampu menembus kanopi daun yang rapat, membuat suasana di dalam hutan terasa seperti maghrib abadi. Reza terus berjalan di depan, sesekali berbicara ke arah kamera, mendeskripsikan betapa menantang dan eksotis jalur ini. Namun Sarah yang berjalan di posisi ketiga mulai merasakan keanehan. "Bay, kok gue ngerasa udaranya diem banget ya?" bisik Sarah pada Bayu yang menjadi sweeper di belakang. Bayu berhenti sejenak, mengatur nafasnya yang ngos-ngosan. Benar kata Sarah, tidak ada angin sama sekali. Daun-daun diam tak bergerak. Tapi anehnya, kabut putih tebal mulai turun menyelimuti mereka dengan cepat. Kabut itu bukan terbawa angin tapi seolah keluar dari pori-pori tanah. Dalam hitungan menit, jarak pandang mereka turun drastis menjadi hanya 5 meter. "Zah, berhenti dulu, kabutnya tebel banget," teriak Bayu ke depan. Reza berhenti, wajahnya terlihat samar di balik kabut susu itu. "Lanjut aja, tanggung, dikit lagi sampai pos 1 bayangan harusnya." Mereka kembali berjalan, tapi kali ini lebih rapat. Dinda yang berada di belakang Reza mulai mengeluh kusing. "Baunya aneh, kayak bau belerang campur melati," rintihnya. Bayu mengendus udara. Bau itu memang ada, bau belerang wajar karena ini gunung berapi. Tapi bau melati di tengah hutan rimba di ketinggian 2000 mdpl? Itu tidak masuk akal secara botani. Bayu mencoba mengecek GPS di layar jam tangannya.
Layarnya berkedip-kedip aneh menunjukkan titik koordinat yang melompat-lompat sejauh 5 km bolak-balik. GPS error, Zah. Kompas gue juga muter-muter nggak jelas, lapor Bayu dengan nada panik. Alah, baterai lu mau habis kali, sahut Reza enteng meski tangannya sendiri mulai gemetar memegang tongkat trekking. Mereka terus berjalan menembus kabut. Tanpa mereka sadari, jalur setapak yang tadinya tanah padat kini perlahan berubah menjadi tanah lunak yang becek. Dan yang lebih mengerikan, mereka tidak sadar bahwa mereka sudah berjalan berputar-putar di area yang sama selama 2 jam terakhir. Pohon beringin besar dengan lubang di batangnya itu, mereka sudah melewatinya 3 kali. Malam jatuh dengan cepat dan brutal. Pukul 18, hutan sudah gelap gulita total. Senter kepala headlamp mereka hanya mampu menembus kabut sejauh 1 meter. Selebihnya adalah tembok putih yang memantulkan cahaya menyilaukan. Mereka belum menemukan tanah datar atau shelter yang layak untuk mendirikan tenda. Fisik Dinda sudah habis. Dia beberapa kali muntah karena masuk angin dan kelelahan. Kita harus camp di sini, Za. Dinda udah gak kuat, tegas Bayu. Dia tidak peduli lagi dengan target Reza. Di sini, ini tanah miring, Bay. Kemiringan 45 derajat. Gimana cara tidurnya? Protes Reza. Bodoh amat, kita gali tanahnya dikit biar rata. Kalau maksa jalan, Dinda bisa hipotermia, bentak Bayu. Akhirnya dengan suasana tegang dan penuh emosi, mereka mendirikan 2 tenda di lereng bukit yang curam di sela-sela akar pohon besar. 1 tenda untuk Reza dan Bayu, 1 lagi untuk Sarah dan Dinda. Mereka memasak mie instan dengan kompor portable yang apinya ketiup angin terus-menerus, padahal tadi tidak ada angin. Suasana makan malam itu sunyi, tidak ada canda kawa seperti biasanya. Rasa penyesalan mulai merayapi hati mereka, kecuali Reza yang masih sibuk mengecek hasil rekaman kameranya. Keren nih footage-nya. Misterius banget, gumam Reza. Pukul 21, mereka masuk ke sleeping bag masing-masing. Bayu baru saja akan memejamkan mata ketika dia mendengar suara. Kresek, kresek. Suara langkah kaki di dedaunan kering di luar tenda. Langkahnya banyak, bukan langkah hewan seperti babi hutan yang serampangan, tapi langkah kaki 2 yang teratur. Langkah manusia. Bayu menyikut Reza. Za, lu dengar gak? Dengar apaan? Musang kali? Gumam Reza setengah tidur. Srek. Sesuatu menggesek dinding tenda flysheet bagian luar. Benda itu menekan kain tenda membentuk cetakan wajah yang menempel dari luar. Wajah itu menekan kain tenda tepat di depan muka Bayu. Bayu menahan napas. Jantungnya seolah berhenti berdetak. Dia tidak berani bergerak, tidak berani menyalakan senter. Dia hanya bisa melihat siluet wajah itu dari bias cahaya bulan yang samar. Wajah itu diam, mengamati mereka yang ada di dalam, lalu perlahan mundur dan menghilang. Malam itu, tidak ada yang berani tidur nyenyak. Pagi datang membawa cahaya abu-abu yang suram. Kabut masih setia menyelimuti hutan, seolah enggan melepaskan cengkramannya. Bayu adalah yang pertama memberanikan diri keluar tenda. Udara dingin langsung menusuk tulang, uap napas mengepul dari mulutnya. Dia meregangkan badannya yang sakit semua karena tidur di tanah miring. Namun saat dia melihat ke tanah di sekeliling tenda mereka, rasa kantuknya hilang seketika. Di tanah basah di sekeliling tenda mereka terdapat ratusan jejak kaki. Jejak kaki itu berukuran besar, jauh lebih besar dari kaki manusia normal, dengan jari-jari yang melebar. Dan yang paling mengerikan, itu jejak kaki telanjang. Tidak ada pola sol sepatu hiking. Jejak-jejak itu mengelilingi kedua tenda mereka dengan pola lingkaran sempurna, berlapis-lapis, seolah-olah semalam ada puluhan orang atau makhluk yang berdiri mengelilingi mereka dan menonton mereka tidur semalaman. Anjing, umpat Bayu pelan. Dia membangunkan Reza, Sarah, dan Dinda. Saat mereka melihat jejak itu, wajah Sarah pucat pasi. Gue semalam dengar suara, Bay. Gue kira gue mimpi. Suara orang bisik-bisik pakai bahasa Jawa halus. Banyak banget suaranya, kayak lagi rapat, kata Sarah gemetar. Masalah bertambah ketika mereka mengecek logistik. Tas logistik mana? Teriak Reza panik. 1 depek kecil yang berisi persediaan beras, mie instan, dan gas cadangan yang semalam ditaruh di vestibul, teras tenda hilang. Tidak ada jejak hewan yang menyeretnya. Tas itu hilang begitu saja seolah diambil oleh tangan manusia. Gila, kita dirampok? Tanya Dinda, matanya mulai berkaca-kaca. Siapa yang ngerampok di ketinggian segini, Din? Pendaki lain. Nggak ada jejak sepatu lain selain sepatu kita, bentak Reza frustasi. Mereka kini terjebak di jalur antah berantah tanpa GPS yang berfungsi dan kehilangan 70% persediaan makanan. Situasi berubah dari petualangan seru menjadi survival hidup mati. Bayu menatap ke arah jejak kaki itu pergi. Jejak itu mengarah lurus ke atas, masuk lebih dalam ke hutan lumut yang gelap, ke arah puncak. Tanpa makanan yang cukup, mereka memutuskan untuk membatalkan misi ke puncak dan mencoba turun. Namun, orientasi arah mereka sudah kacau balau.
Bayu mencoba menavigasi menggunakan tanda-tanda alam, lumut di pohon, arah matahari, tapi kabut tebal membuat segalanya bias. Setelah berjalan, yang mereka kira turun, selama 2 jam, mereka justru menemukan sebuah tanah lapang kecil yang datar. Di tengah tanah lapang itu, berdiri sebuah gubuk kayu tua yang sudah reot. Atapnya dari ijuk yang sudah bolong-bolong, dindingnya dari bilik bambu yang lapuk. Di depan gubuk itu, tertancap sebuah papan kayu yang tulisannya hampir pudar dimakan usia. Pos 3. Pos 3? Kok pos 3? Bingung Bayu. Menurut peta, pos 3 itu adanya di jalur resmi dan bentuknya shelter semen permanen, bukan gubuk kayak gini. Reza mendekati gubuk itu. Mungkin ini pos 3 lama, Bay, yang zaman Belanda. Tiba-tiba, dari dalam gubuk itu, keluar seorang pendaki. Pendaki itu mengenakan jaket parka model tahun 90-an yang warnanya sudah pudar kusam. Dia memakai topi rimba dan membawa keril yang terlihat sangat berat dan kuno. Keril rangka besi luar. Wajahnya pucat, bibirnya membiru seperti orang kedinginan hebat, dan matanya menatap kosong ke depan. Reza, yang merasa lega melihat manusia lain, langsung menyapa. Bang, numpang tanya, jalur turun lewat mana ya? Kita nyasar." Pendaki puncak itu berhenti. Dia tidak menoleh ke arah Reza, tapi lehernya berputar kaku sedikit. Dia menunjuk ke arah jalan setapak kecil yang curam di sebelah kiri gubuk. Jalan itu mengarah ke lereng bukit yang gelap. "Lewat sana." Suaranya terdengar seperti gesekan kertas kering, sangat pelan dan serak. "Jangan lari." Setelah mengucapkan itu, pendaki itu berjalan lurus masuk ke dalam hutan di seberang gubuk. Cara jalannya aneh. Kakinya tidak menapak tanah dengan mantak, melainkan menyeret. "Makasih Bang," teriak Reza. Bayu menahan tangan Reza. "Zah, jangan ikutin dia." "Kenapa? Dia ngasih tahu jalan." "Lu lihat kakinya nggak tadi?" bisik Bayu. Keringat dingin mengucur di dahinya. Dia nggak pakai sepatu hiking, dia nyeker. Dan tumitnya nggak napak tanah. Dia jalan jinjit. Reza terdiam, bulu kuduknya berdiri. Mereka baru sadar, gubuk tua itu tiba-tiba terlihat semakin gelap dan bau anyir darah mulai tercium dari dalamnya. Meskipun hati kecil Bayu berteriak untuk putar balik, kaki-kakinya seolah punya kehendak sendiri untuk mengikuti arah yang ditunjuk oleh pendaki pucat tadi. Reza memimpin di depan, terdorong oleh rasa penasaran yang tidak sehat dan keinginan untuk mendapatkan shot kamera yang bagus. Sementara Sarah dan Dinda berjalan terseok-seok di tengah barisan. Jalan setapak yang mereka lalui semakin lama semakin menanjak curam. Vegetasi hutan hujan tropis yang tadinya hijau dan rimbun perlahan menghilang. Tidak ada lagi pohon damar atau pakis raksasa. Pemandangan berubah drastis menjadi hamparan pohon cantigi yang kerdil dan ribuan batang pohon mati yang menghitam bekas kebakaran hutan bertahun-tahun lalu. Area ini dikenal sebagai hutan arang. Ranting-ranting pohon yang hangus itu mencuat ke langit seperti tangan-tangan kurus yang meminta tolong. Kabut di sini jauh lebih tebal dan dingin. Suhunya mungkin sudah mendekati 5 derajat Celcius, membuat gigi mereka gemeletuk tak terkendali. Anehnya, tanah di sini bukan tanah liat basah, melainkan debu abu vulkanik yang tebal. Setiap langkah kaki mereka menimbulkan kepulan debu abu yang membuat nafas sesak dan mata perih. "Kita salah jalan, Zah. Ini bukan jalur pendakian. Ini jalur aliran lahar dingin," protes Bayu dengan nafas tersengal-sengal. Reza berhenti sejenak, mengarahkan senternya ke depan. "Tapi, lihat Bay, ada tanda string line di pohon itu." Memang benar, di salah satu batang pohon hangus, terikat seutas pita berwarna kuning kusam. Tapi saat Bayu mendekatinya untuk memeriksa, itu bukan pita plastik penanda jalur resmi. Itu adalah janur kuning yang sudah kering, simbol kematian dalam adat Jawa, simbol bahwa seseorang telah meninggal di titik ini. Dan saat Bayu melihat lebih jauh ke depan, dia melihat janur-janur kuning itu terikat di setiap pohon, berbaris rapi menuju ke atas bukit, seolah-olah menjadi rambu jalan bagi arwah yang baru meninggal untuk menuju ke tempat peristirahatan terakhir mereka. Kelelahan fisik mulai menggerogoti kewarasan mereka. Perut yang hanya diisi sedikit biskuit sisa karena logistik utama hilang, mulai perih melilit. Dehidrasi membuat tenggorokan kering kerontang. Mereka memutuskan untuk istirahat sejenak di balik sebuah batu besar untuk berlindung dari angin gunung yang semakin kencang. Saat mereka duduk diam mengatur napas, suara itu mulai terdengar. Awalnya samar, terbawa angin. Ting,
tung, nong, lalu semakin jelas. Itu adalah suara gamelan Jawa, suara bonang dan gong yang dipukul dengan irama pelan, mistis, dan menyayat hati. Iramanya bukan irama lagu gembira penyambutan tamu, melainkan irama kebogiro gending yang biasa dimainkan saat iring-iringan jenazah atau pernikahan sakral. "Kalian dengar gak?" tanya Sarah, matanya membelalak ngeri. "Dengar, jelas banget," jawab Dinda sambil menutup telinganya. "Kenapa ada yang main gamelan di puncak gunung jam segini?" Reza dengan insting konten kreatornya langsung menyalakan kameranya. "Gila, ini konten emas, suara gamelan misterius." Dia merekam sekeliling, mencoba mencari sumber suara. Tapi anehnya, suara itu tidak memiliki sumber arah yang pasti. Kadang terdengar dari kiri, kadang dari kanan, kadang seolah berasal dari atas kepala mereka. Suara itu surround, mengepung mereka. Bayu melihat jam tangannya. Pukul 17.30, menjelang maghrib, waktu di mana batas dimensi paling tipis. "Zah, matiin kameranya. Kita harus jalan lagi. Jangan dengerin suaranya," perintah Bayu tegas. Namun saat Reza memutar ulang hasil rekamannya barusan untuk mengecek audio, wajahnya berubah pucat. Di rekaman itu tidak ada suara gamelan. Yang terekam di audio kamera hanyalah suara desis angin kencang dan suara tawa cekikikan seorang wanita yang sangat dekat dengan mikrofon kamera. Padahal saat merekam, tidak ada perempuan yang tertawa. Suara gamelan itu ternyata hanya terdengar di telinga mereka secara langsung, sebuah halusinasi massal yang ditanamkan ke dalam otak. Mereka melanjutkan perjalanan dengan tergesa-gesa, dihantui oleh suara gamelan yang tak kunjung berhenti. Di tengah jalur yang sempit, Dinda tersandung sesuatu yang keras. Sebuah daypack atau tas gunung tua yang separuh terkubur dalam abu vulkanik. Tas itu warnanya sudah pudar tak dikenali, dan bahannya sudah lapuk. "Tas siapa nih?" tanya Reza. Dia menarik tas itu keluar dari tanah. Rasa penasaran mengalahkan etika. Reza membuka resleting tas yang sudah macet itu dengan paksa. Isinya membuat mereka semua terdiam. Di dalam tas itu ada sebuah KTP lama, KTP merah putih zaman dulu, dengan foto seorang pria yang mirip dengan pendaki pucat yang mereka temui di pos 3 tadi. Tapi yang lebih aneh adalah isi dompetnya. Dompet kulit itu tebal, tapi saat dibuka, isinya bukan uang kertas rupiah. Isinya adalah daun nangka kering yang dipotong persegi panjang rapi menyerupai uang kertas. "Uang daun," bisik Bayu gemetar. Dia teringat cerita Pak Jajang di warung kopi. Di pasar setan, mereka tidak butuh uang kalian. Mereka transaksinya pakai daun sebagai simbol dan nyawa sebagai bayaran. Sarah menjerit kecil saat melihat benda lain di dalam tas itu, sebuah buku catatan kecil. Halaman terakhirnya bertuliskan dengan tinta yang luntur. "Tanggal 14, dingin sekali, kabut tidak mau pergi. Aku mendengar suara pasar ramai di atas. Aku mau beli nasi goreng. Aku punya banyak uang daun. Mereka bilang harganya murah, cuma butuh 1 jari kelingking." Mereka mundur menjauhi tas itu. Pemilik tas ini tidak pernah turun. Dia sudah berbelanja di pasar itu. Dan sekarang mereka sedang berjalan menuju tempat yang sama. Reza melempar tas itu kembali ke tanah, seolah benda itu mengandung virus mematikan. "Ayo jalan, jangan disentuh," teriaknya panik. Tapi rasa lapar di perut mereka semakin menjadi-jadi, seolah terpancing oleh tulisan nasi goreng di buku harian itu. Jalur pendakian kini semakin landai, menandakan mereka sudah mendekati area puncak atau sebuah dataran tinggi atau sabana. Namun kabut putih yang menyelimuti mereka tiba-tiba berubah karakter. Jika sebelumnya kabut itu dingin dan basah, kini kabut itu terasa pekat, berbau belerang tajam, dan membuat mata perih. Kabut badai. Jarak pandang turun menjadi 0. Mereka bahkan tidak bisa melihat kaki mereka sendiri. "Pegangan tangan, jangan sampai putus," teriak Bayu melawan suara angin yang menderu. Mereka membentuk rantai manusia. Reza di depan, diikuti Sarah, Dinda, dan Bayu di belakang. Mereka berjalan meraba-raba. Tiba-tiba Dinda yang berada di posisi ketiga berhenti. "Tunggu, itu suara ibu," gumam Dinda. "Apaan sih, Din? Gak ada ibu lu di sini. Jalan terus," bentak Sarah yang memegang tangan Dinda. "Enggak, itu ibu manggil. Ibu bawa sate." Dinda mulai meracau. Matanya kosong menatap ke arah kiri, ke dalam ketebalan kabut yang gelap. Pegangan tangan Dinda di tangan Sarah mulai mengendur. "Din, jangan dilepas," teriak Sarah. Tapi kekuatan Dinda tiba-tiba menjadi sangat besar. Dia menghentakkan tangannya, melepaskan diri dari Sarah dan Bayu. Dinda berlari menerobos kabut ke arah kiri, ke arah jurang yang tak terlihat. "Ibu, aku lapar, Ibu,"
teriak Dinda sambil berlari menjauh. "Dinda!" Bayu dan Sarah mencoba mengejar, tapi kabut itu seolah menjadi tembok padat. Mereka berlari beberapa langkah, tapi langsung kehilangan jejak Dinda. Suara langkah kaki Dinda lenyap seketika, ditelan oleh suara gamelan yang kini terdengar sangat keras dan hingar-bingar, seolah mereka sedang berdiri tepat di depan panggung orkestra. Dinda hilang, ditelan oleh pasar yang sedang mencari pelanggan pertamanya malam ini. Bayu, Sarah, dan Reza berdiri terengah-engah, berteriak memanggil nama Dinda, sampai suara mereka serak. Tapi hutan hanya membalas dengan gema suara mereka sendiri. Kepanikan melanda. Sarah menangis histeris. Bayu mencoba menenangkan diri, menyalakan senter ke segala arah. Tiba-tiba, angin kencang berhembus menyapu kabut di depan mereka. Pemandangan di depan mata membuat mereka terpaku, lupa cara bernafas. Sekitar 50 meter di depan mereka, terdapat sebuah tanah lapang yang sangat luas. Di tengah tanah lapang itu, berdiri sebuah batu besar berbentuk prasasti tanpa tulisan. Itu adalah pos 4, titik terakhir sebelum puncak. Tapi pos 4 itu tidak kosong. Tempat itu ramai, sangat ramai. Ribuan obor bambu, oncor, menyala redup mengelilingi area itu, menciptakan cahaya oranye yang remang-remang. Di bawah cahaya obor itu, terlihat ratusan orang sedang beraktivitas layaknya di pasar tradisional zaman dulu. Ada yang menggelar tikar dagangan, ada yang berjalan-jalan, ada yang duduk makan. Mereka memakai pakaian adat Jawa kuno, kebaya lusuh, kain jarik, dan blangkon. Suara riuh rendah tawar-menawar terdengar berdengung, bercampur dengan suara gamelan yang kini terdengar jelas sumbernya. Aroma masakan lezat, sate bakar, nasi goreng, jagung bakar, tercium sangat kuat, menggoda perut mereka yang kelaparan. Di tengah keramaian itu, Reza melihat sosok yang familiar. Dinda. Dinda sedang duduk bersimpuh di depan salah satu lapak dagangan. Dia memegang tusuk sate, makan dengan lahap dan rakus. "Itu Dinda, dia ketemu warung," seru Reza lega. Logikanya tertutup rasa lapar. Dia hendak berlari ke sana. Bayu menarik kerah jaket Reza dengan kasar, sampai Reza tercekik. "Buka mata lu bego, lihat kaki mereka." Reza menyipitkan mata. Dia melihat ke arah kerumunan pedagang dan pembeli itu. Tidak ada satupun kaki mereka yang menyentuh tanah. Mereka semua melayang sekitar 5 cm di atas rumput. Dan wajah mereka semuanya pucat, datar, tanpa ekspresi, dengan mata hitam legam yang menatap kosong. Warung yang didatangi Dinda itu bukan menjual sate ayam. Si penjual, seorang nenek tua bungkuk, sedang membakar potongan jari jemari manusia di atas bara api. Dan Dinda memakannya dengan lahap, seolah itu daging paling enak di dunia. Pemandangan Dinda yang sedang mengunyah jari manusia dengan lahap membuat Sarah nyaris pingsan. Dia membekap mulutnya sendiri untuk menahan jeritan. Air mata mengalir deras membasahi pipi yang kotor oleh debu vulkanik. Bayu mencengkram lengan Sarah dan Reza kuat-kuat, memberi isyarat agar mereka mundur perlahan dan tidak membuat gerakan tiba-tiba. Insting bertahan hidup Bayu berteriak bahwa mereka harus lari, tapi meninggalkan Dinda sama saja dengan membunuhnya. "Kita harus talik dia, Be. Kita nggak bisa ninggalin Dinda," bisik Sarah serak. "Iya, tapi tunggu momen pas. Jangan gegabah. Lihat yang jaga warung itu," balas Bayu. Di tengah ketegangan itu, Reza justru melakukan hal bodoh. Ambisi untuk mendapatkan konten viral mengalahkan akal sehatnya. Dia berpikir bahwa momen Dinda makan di pasar setan ini akan menjadi footage paling legendaris dalam sejarah pendakian Indonesia. Dengan tangan gemetar, Reza mengangkat kameranya, menyalakan lampu flash tambahan, LED, untuk menerangi wajah Dinda yang remang-remang. Klik! Cahaya LED putih yang terang benderang membelah keremangan pasar yang hanya diterangi obor redup. Cahaya itu menyorot langsung ke wajah Dinda yang berlumuran darah di mulutnya, dan juga menyorot wajah nenek penjual sate di depannya. Seketika itu juga, suara gamelan yang riuh rendah berhenti total. Suara tawar-menawar senyap, suara angin mati, hening, keheningan yang memekakkan telinga. Ratusan kepala penghuni pasar itu berputar serentak 180 derajat, menghadap ke arah sumber cahaya, Reza. Mata hitam legam mereka menatap tajam, penuh dengan kemarahan. Mereka tidak suka disorot.
Mereka tidak suka keberadaan mereka diabadikan oleh teknologi manusia. Cahaya lampu itu bagi mereka adalah gangguan yang menyakitkan. "Matiin lampunya, goblok!" teriak Bayu sambil memukul kamera Reza hingga jatuh ke tanah. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Perhatian seluruh pasar kini tertuju pada mereka bertiga. Nenek penjual sate itu perlahan bangkit berdiri. Tubuhnya yang bungkuk tiba-tiba memanjang. Tulang punggungnya berbunyi kertek, kertek, hingga dia berdiri tegak setinggi 2 meter melayang di udara. Wajahnya yang keriput meleleh menampakkan tengkorak yang menyeringai. Tamu tak diundang. Suaranya bergema berat, bukan dari mulut, tapi langsung di dalam kepala Bayu, Sarah, dan Reza. "Sudah mengganggu, sekarang mau mencuri teman kami." Bayu memberanikan diri maju, menarik tangan Dinda yang masih bengong memegang sisa potongan jari. "Maaf, Mbah, kami nggak bermaksud ganggu. Kami mau jemput teman kami mau pulang." Bayu menarik Dinda sekuat tenaga. Dinda tersentak, seolah baru bangun dari hipnotis. Dia melihat potongan jari di tangannya dan langsung melemparnya sambil menjerit histeris. "Ah, ini apaan?" Nenek itu melayang mendekat. Wajahnya tepat di depan wajah Dinda. Bau nafasnya seperti bau kapur barus dan tanah kuburan. "Sudah dimakan, harus dibayar," desis nenek itu. "1 tusuk sate, harganya 1 mata." Nenek itu mengulurkan tangannya yang kurus kering dengan kuku panjang runcing, mengincar mata kiri Dinda. "Bayar!" teriak nenek itu. Serentak, ratusan penghuni pasar lain ikut berteriak. "Bayar! Bayar! Bayar!" Suara mereka seperti paduan suara neraka yang menggetarkan tanah. Bayu panik. Dia merogoh saku celananya, mengeluarkan dompet, dan melempar semua uang kertas ratusan ribu yang dia punya ke arah nenek itu. "Ini duit, ambil semua, saya bayar." Uang kertas itu melayang di udara, lalu terbakar menjadi abu sebelum menyentuh tanah. Nenek itu tertawa mengejek. "Kertas sampah, kami minta daging." Melihat negosiasi gagal, Bayu tidak punya pilihan lain. "Lari!" teriaknya. Dia menyeret Dinda sementara Sarah menarik tangan Reza yang masih bengong menyesali kameranya yang jatuh. Mereka berempat berlari kencang membelakangi lapak nenek itu, berusaha keluar dari area tanah lapang tersebut. Mereka berlari menuju kabut gelap di pinggir pasar, berharap bisa kembali ke hutan pohon cantigi. Namun pasar setan punya mekanisme pertahanan sendiri. Setiap kali mereka berlari menjauh sekitar 50 meter, mereka akan tiba-tiba muncul kembali di titik tengah pasar, tepat di depan batu prasasti pos 4. Mereka terjebak dalam looping ruang. "Kok balik lagi ke sini?" teriak Sarah frustasi. Nafasnya hampir habis. "Mereka ngurung kita," jawab Bayu. Dia melihat ke sekeliling. Obor-obor bambu atau oncor yang mengelilingi pasar itu, tiba-tiba apinya membesar dan berubah warna menjadi biru kehijauan. Api itu membentuk pagar betis yang rapat. Di balik api itu, barisan hantu pasar berdiri rapat, bahu-membahu, membentuk dinding daging mayat yang tidak bisa ditembus. Mereka perlahan melangkah maju, mempersempit lingkaran. Area aman bagi Bayu dan teman-temannya semakin mengecil. Bau anyir darah dan belerang semakin menyengat, membuat Dinda muntah-muntah hebat. Apa yang dia muntahkan bukan cairan lambung, melainkan belatung hidup. Ternyata sate jari yang dia makan tadi sudah berubah wujud di dalam perutnya. "Keluarin semuanya, Din, muntahin!" teriak Sarah sambil memukul-mukul punggung Dinda. Reza yang melihat itu jatuh terduduk, mentalnya hancur. "Kita bakal mati di sini, kita bakal jadi dagangan mereka," racau Reza. Dia melihat ke arah salah satu lapak di dekatnya. Di sana tergantung kepala-kepala manusia yang diawetkan. Salah satunya mirip dengan pendaki yang hilang tahun lalu. Lingkaran hantu semakin sempit. Kini radiusnya tinggal 5 meter. Tangan-tangan pucat mulai terulur mencoba meraih jaket mereka. Bayu, sebagai satu-satunya yang masih bisa berpikir jernih di tengah kekacauan, teringat sesuatu di dalam tas pinggangnya. Dia membawa perlengkapan survival kit standar yang jarang dipakai. Salah satunya adalah flare gun atau suar tangan mini yang biasa dipakai untuk sinyal SOS darurat. Benda ini menggunakan bahan kimia magnesium yang terbakar dengan suhu sangat tinggi dan cahaya sangat terang. Mereka takut cahaya kamera Reza tadi, berarti mereka lemah sama cahaya terang, pikir Bayu. Bayu mencabut suar itu, membuka tutup pengamannya. "Tutup mata kalian, semuanya nunduk," perintah Bayu. Sarah, Dinda, dan Reza menurut tanpa banyak tanya. Mereka meringkuk di tanah.
Bayu mengarahkan suar itu bukan ke langit, tapi mendatar, memutar ke arah barisan hantu yang mengepung mereka. Cetar, suar itu menyala. Cahaya merah menyilaukan, red flare meledak di tengah kegelapan pasar. Asap tebal mengepul, panasnya mencapai ribuan derajat. Efeknya dahsyat. Cahaya magnesium itu membakar aura kegelapan pasar. Hantu-hantu yang terkena cahaya itu menjerit kepanasan. Kulit mereka melepuh dan berasap seperti vampir terkena matahari. Barisan pagar betis hantu itu pecah berantakan. Mereka mundur, menutupi wajah mereka. Ilusi pasar itu bergetar, seolah sinyal televisinya rusak. Lapak-lapak dagangan berkedip-kedip antara wujud warung dan wujud kuburan tua. "Sekarang, lari ke arah jam 12, teriak Bayu. Dia menarik teman-temannya menerobos celah barisan hantu yang sedang kocar-kacir. Mereka melompati obor-obor yang tumbang, lari sekencang-kencangnya menuju kegelapan hutan yang asli. Mereka berhasil keluar dari lingkaran cahaya pasar setan. Suara gamelan dan keramaian pasar perlahan menjauh di belakang, berganti kembali dengan kesunyian hutan mati yang dingin. Namun mereka tidak berhenti berlari. Adrenalin memaksa kaki-kaki lelah mereka untuk terus bergerak menuruni lereng bukit, menjauh dari pos 4. Setelah dirasa cukup jauh, sekitar 1 kilometer dari titik pasar, Bayu memberi isyarat berhenti. Mereka bersembunyi di balik batang pohon besar yang tumbang. Nafas mereka memburu seperti lokomotif tua. Kita lolos, tanya Sarah terengah-engah. Bayu mengangguk lemah, mematikan sisa suar yang sudah habis. Kayaknya cahaya tadi bikin ilusi ruangnya rusak sebentar. Namun masalah belum selesai. Dinda, yang sejak tadi diam saja saat diseret lari, kini mulai merintih kesakitan. "Berat, Bay, punggungku berat," rintih Dinda. Dia membungkuk seolah memikul beban ratusan kilo di pundaknya. Bayu menyorotkan senter ke punggung Dinda. Tidak ada apa-apa di sana selain tas daypacknya. "Nggak ada apa-apa, Din, cuma tas lu," kata Bayu. "Nggak, ada yang naik, ada yang minta gendong," tangis Dinda pecah. "Dia bilang dia mau ikut turun, dia mau lihat kota." Reza yang posisinya ada di samping Dinda tiba-tiba mundur ketakutan. Wajahnya pucat pasi menunjuk ke arah bahu Dinda. "Bay, lihat bayangannya," bisik Reza. Bayu mengarahkan senter ke tanah, melihat bayangan Dinda yang tercipta dari cahaya senter. Di bayangan itu terlihat jelas, Dinda tidak sendirian. Ada sosok kecil, berkepala botak besar dengan perut buncit yang sedang duduk nangkring di atas bahu Dinda. Tangannya melingkar mencekik leher Dinda dan kaki kecilnya menjuntai di dada Dinda. Itu adalah tuyul gunung atau bocah bajang, penghuni pasar yang berhasil menempel pada Dinda saat pelarian tadi. Dia tidak mau melepaskan mangsanya yang belum membayar hutang mata. "Dia nggak mau lepas, Bay. Dia nyekek gue." Dinda mulai batuk-batuk, wajahnya membiru kekurangan oksigen. Mereka berhasil keluar dari pasar, tapi mereka membawa oleh-oleh yang mematikan. Dinda jatuh berlutut di tanah berlumut, tangannya mencakar-cakar lehernya sendiri yang kian memerah. Suara napasnya berbunyi nik-nik seperti orang asma akut, tapi matanya melotot menatap kosong ke depan. Bayu panik luar biasa. Dia mencoba menarik sesuatu di bahu Dinda, tapi tangannya hanya menggenggam udara kosong. Secara fisik, tidak ada apa-apa di sana, tapi Dinda jelas sedang dicekik oleh kekuatan yang sangat kuat. "Tolong, Bay, sakit," cicit Dinda. Wajahnya mulai berubah warna menjadi ungu kebiruan. Reza, yang bersembunyi di balik pohon, tiba-tiba berteriak sambil menunjuk tanah. "Bay, bayangannya, pukul bayangannya." Bayu menoleh ke tanah. Di bawah sorot senter yang dia letakkan di batu, bayangan Dinda terlihat mengerikan. Sosok bocah bajang, tuyul gunung, itu terlihat jelas di bayangan. Sedang duduk anteng di pundak Dinda sambil menarik lehernya ke belakang. Makhluk itu menyeringai, gigi-giginya runcing seperti gergaji. "Sarah, sorot senter lu ke Dinda, jangan goyang," perintah Bayu. Sarah dengan tangan gemetar mengarahkan senternya spotlight ke tubuh Dinda, membuat bayangannya tercetak jelas dan tajam di tanah. Bayu mengambil sebuah batu kali sebesar kepalan tangan. Dia tidak memukul tubuh Dinda, melainkan memukul bagian kepala makhluk itu di bayangannya. Buk! Bayu menghantam tanah tempat bayangan kepala makhluk itu berada. Efeknya instan. Terdengar suara jeritan melengking seperti suara kucing kejepit. Kik! Dinda tiba-tiba terbatuk-batuk hebat, menghirup udara rakus. Beban di bahunya hilang. Di tanah, bayangan makhluk itu terlihat menggeliat kesakitan, lalu berlari cepat menjauh masuk ke dalam kegelapan hutan, meninggalkan Dinda yang lemas. Dia pergi,
Desah Sarah lega sambil memeluk Dinda. Tapi Bayu menggeleng pelan, matanya waspada menatap kegelapan. Dia nggak pergi jauh, dia cuma kaget. Dia bakal balik lagi buat nagih utang. Setelah Dinda bisa bernapas kembali, meski lehernya kini memiliki bekas lebam berbentuk tangan kecil, mereka memaksakan diri untuk lanjut jalan. Mereka mengikuti jalan setapak yang sebelumnya ditunjuk oleh pendaki pucat di pos 3 bayangan tadi. Logikanya, jalan setapak pasti mengarah ke suatu tempat, entah itu desa atau pos lain. Namun logika tidak berlaku di gunung ini. Semakin jauh mereka berjalan, vegetasi hutan semakin aneh. Pohon-pohon di sini tumbuh miring, semuanya condong ke arah yang sama, ke arah bawah, seolah-olah pohon-pohon itu sendiri ingin terjun bebas. Angin bertiup sangat kencang, membawa aroma amis yang membuat perut mual. Tiba-tiba, jalan setapak itu putus. Bayu yang memimpin di depan mengerem langkahnya mendadak. Ujung sepatunya menendang kerikil yang jatuh ke dalam kegelapan tanpa dasar. Mereka berdiri di bibir jurang vertikal, drop off. Di depan mereka bukan jalan turun landai, melainkan lautan kabut yang menutupi jurang sedalam ratusan meter. Jalan setapak ini adalah jalan buntu, jalan penyesalan. "Bangsat, kita ditipu!" teriak Bayu frustrasi. Pendaki pucat di pos 3 tadi bukan menunjukkan jalan pulang, dia menunjukkan jalan bunuh diri. Dia ingin mereka melompat. Saat mereka berdiri terpaku di pinggir jurang, kabut di depan mereka mulai berputar membentuk pusaran. Dari dalam pusaran kabut itu, terdengar suara-suara halus yang memanggil nama mereka. "Reza, sini, ambil gambar bagus. Bayu, jalan pintasnya lewat sini. Sarah, Dinda, ibu tunggu di bawah." Suara itu hipnotis. Reza perlahan melangkah maju mendekati bibir jurang. Matanya kosong, bibirnya tersenyum lebar. "Wah, angle-nya bagus banget di sana," gumamnya. Dia mengangkat satu kakinya, siap melangkah ke udara kosong. Bayu menyadari bahaya itu. Dia menerjang Reza, menarik tas karirnya ke belakang hingga mereka berdua jatuh terguling menjauhi bibir jurang. "Sadar bego, itu jurang!" bentak Bayu sambil menampar pipi Reza. Reza mengerjap-ngerjap bingung, lalu menangis histeris saat sadar dia hampir saja terjun bebas. Mereka mundur menjauhi jurang, kembali masuk ke rimbunnya hutan untuk mencari perlindungan. Mereka duduk berhimpitan di bawah akar pohon besar. Reza, yang masih terguncang, mengeluarkan kameranya yang tadi sempat jatuh, tapi masih dia pungut. Layar LCD kamera itu retak, tapi masih menyala. Gue mau lihat rekaman pas di pasar tadi. Beneran ada hantunya apa enggak?" bisik Reza dengan obsesi yang tidak sehat. "Jangan, Zah. Buang aja kamera sialan itu," larang Sarah. Tapi Reza tidak peduli. Dia menekan tombol play. Di layar yang retak dan berkedip-kedip, glitch, rekaman itu berputar. Awalnya hanya gambar gelap dan suara nafas mereka yang panik. Lalu muncul momen saat Reza menyalakan lampu LED di pasar. Gambar di layar itu mengerikan. Wujud para penghuni pasar terekam jelas. Wajah mereka hancur, penuh belatung, dan mata mereka merah menyala menatap lensa. Tapi yang membuat Reza menjerit dan melempar kameranya adalah apa yang terjadi di detik-detik terakhir rekaman. Di video itu, kamera merekam wajah Reza sendiri, mode selfie tak sengaja. Di belakang Reza, berdiri sosok tinggi besar hitam yang memegang kapak batu. Sosok itu mengayunkan kapaknya ke leher Reza. Video terpotong, static noise, lalu muncul file video baru. Tanggalnya, besok pagi. Reza memutar video masa depan itu dengan tangan gemetar. Isinya adalah gambar mayat mereka berempat. Mayat Bayu tertusuk dahan pohon. Mayat Sarah dan Dinda tergeletak kaku dengan mata melotot. Dan mayat Reza, kepalanya hilang. "Kita bakal mati. Kita semua bakal mati besok pagi," racau Reza. Dia menjambak rambutnya sendiri. Mentalnya hancur total melihat ramalan kematiannya sendiri di layar digital. Kepanikan Reza menular. Bayu berusaha keras menjaga moral tim agar tidak runtuh. "Itu cuma setan yang mainin otak lo, Zah. Itu bukan masa depan. Kita masih hidup," teriak Bayu. Dia memaksa teman-temannya berdiri. Mereka tidak bisa diam di situ menunggu ramalan itu terjadi. Mereka harus bergerak. Jika jalan ke bawah buntu, mereka harus menyisir pinggiran tebing, contouring, untuk mencari punggungan bukit lain yang lebih landai. Mereka memasuki area hutan yang berbeda lagi. Kali ini hutan itu dipenuhi oleh pohon beringin alas raksasa. Akar-akar gantung, aerial roots, menjuntai dari dahan-dahan setinggi 20 meter, rapat seperti tirai. Mereka harus berjalan membelah tirai akar itu menggunakan pisau survival Bayu.
Suasana di hutan akar gantung ini sangat lembab dan klaustrofobik. Akar-akar itu terasa basah dan lengket saat menyentuh kulit, seperti memegang usus binatang. Srek, sret. Saat Sarah sedang menyibakkan akar di depannya, dia merasakan akar itu bergerak, melilit lengannya. "Ah, lepasin!" jerit Sarah. Ternyata sebagian dari akar itu bukan akar. Itu adalah ular-ular pohon berwarna coklat yang menyamar. Dan bukan cuma ular. Saat senter Bayu menyorot ke atas, mereka melihat benda-benda besar yang tergantung terjerat di antara akar-akar gantung itu. Itu adalah tas-tas pendaki, jaket-jaket gunung yang sudah berlumutan, dan di beberapa spot, kerangka manusia yang masih mengenakan sepatu hiking tergantung tercekik oleh akar-akar hidup itu. Hutan ini adalah perangkap lalat raksasa bagi pendaki yang tersesat. Pohon-pohon ini karnivora. "Jangan berhenti! Lari! Potong akarnya kalau ngelilit!" teriak Bayu sambil menebas akar yang mencoba membelit leher Dinda. Setelah berlari pontang-panting keluar dari hutan akar gantung, mereka sampai di sebuah cekungan tanah berbatu. Mereka selamat dari pohon pemangsa, tapi kini musuh terbesar mereka adalah dehidrasi. Air minum mereka sudah habis sejak kemarin sore. Bibir mereka pecah-pecah, tenggorokan terasa seperti disayat pisau setiap kali menelan ludah. Kepala pusing akibat kurang cairan membuat halusinasi semakin kuat. Tiba-tiba, terdengar suara gemericik air yang sangat jernih. Kricik, kricik. "Air! Gue dengar air!" Dinda yang tadinya lemas langsung bangkit. Matanya berbinar liar. Mereka mengikuti suara itu ke balik batu besar. Di sana, terdapat sebuah kolam kecil alami. Airnya jernih, tenang dan terlihat sangat segar memantulkan cahaya bulan. Tanpa pikir panjang, Reza dan Dinda langsung berlari mendekat, ingin meminumnya. "Tunggu, cek dulu!" teriak Bayu. Dia curiga, ini daerah kawah aktif. Air jernih biasanya menipu. Tapi Dinda sudah tidak tahan. Dia berlutut, menangkupkan tangannya untuk mengambil air. Saat tangan Dinda menyentuh air, dia tidak merasakan dingin. Dia merasakan panas mendidih. "Ah!" Dinda menjerit, menarik tangannya yang melepuh remah seketika. Kulit telapak tangannya mengelupas matang. Kolam itu ternyata air kawah panas yang mengandung asam sulfat tinggi, tapi anehnya tidak mengeluarkan uap panas, sebuah jebakan visual alam gaib. Dan lebih parahnya lagi, suara gemericik air itu bukan berasal dari kolam. Suara itu berasal dari bocah bajang yang kini duduk di atas batu di seberang kolam. Makhluk itu sedang mengaduk-aduk air panas itu dengan tangannya, tertawa cekikikan melihat Dinda kesakitan. Dia memancing mereka dengan suara air palsu agar mereka minum racun panas itu. "Kena tipu, kena tipu," ejek makhluk itu. Setelah insiden air panas dan ejekan makhluk kerdil itu, Bayu memutuskan mereka harus mencari tempat berlindung dari angin malam yang semakin ganas. Suhu sudah menyentuh titik beku. Resiko hipotermia kini lebih nyata daripada hantu. Di balik bebatuan cadas, mereka menemukan sebuah celah goa sempit yang tertutup semak belukar. Tanpa pikir panjang, mereka merangkak masuk. Di dalam goa itu, udaranya sedikit lebih hangat dan kering. Reza menyalakan senter untuk memeriksa keadaan. Cahaya senter menyapu lantai goa dan mereka semua terkesiap. Lantai goa itu tidak kosong. Lantai itu dipenuhi oleh ratusan tas gunung, carrier, jaket, sepatu, kamera dan dompet yang berserakan menggunung. Ini bukan tempat sampah, ini adalah sarang penimbun. Barang-barang ini milik para pendaki yang hilang selama puluhan tahun di gunung ini. Makhluk kerdil tadi, bocah bajang, ternyata mengumpulkan barang-barang korbannya seperti koleksi mainan. Sarah memungut sebuah jaket Gore-Tex mahal yang masih terlihat baru. Di bagian dadanya ada robekan besar bekas cakar dan noda darah kering. "Ini jaket pendaki yang hilang bulan lalu," bisik Sarah ngeri. Dinda, yang tangannya melepuh, merintih di pojok goa. "Bay, lihat itu!" Dinda menunjuk ke langit-langit goa. Di sana, menempel di batu stalaktit, bergelantungan puluhan boneka yang terbungkus kepompong jaring laba-laba tebal, tapi ukurannya sebesar manusia. Salah satu kepompong itu bergerak-gerak pelan. Ada orang yang masih hidup di dalamnya. "Tolong!" Suara lirih keluar dari kepompong itu. Mereka masuk ke sarang monster untuk bersembunyi dari monster lain. Mereka terjebak. Belum sempat mereka memproses kengerian di langit-langit goa,
pintu masuk goa tiba-tiba tertutup oleh bayangan besar. Sosok pendaki pucat dari pos 3 muncul lagi. Tapi kali ini dia tidak sendiri. Di belakangnya berdiri sosok tinggi besar berbulu hitam, genderuwo, dan si nenek penjual sate dari pasar setan. Mereka memblokir jalan keluar. Pendaki pucat itu melangkah maju. Wajahnya kini terlihat jelas, separuh wajahnya hancur, tulang pipinya terlihat. Dia adalah juru bicara, perantara antara dunia manusia dan dunia gaib gunung ini. Kalian masuk tanpa izin, mengambil gambar tanpa izin, makan tanpa bayar. Suaranya bergema di dinding goa. Bayu memberanikan diri berdiri, melindungi teman-temannya. Kami minta maaf, kami bakal balikin semuanya. Kami cuma mau pulang. Pendaki pucat itu menggeleng kaku. Gunung butuh keseimbangan. Kalian berempat terlalu banyak. Dia menunjuk Dinda. Dia sudah makan hidangan kami. Dia milik kami. Lalu dia menunjuk Reza. Dia sudah mencuri wajah-wajah kami ke dalam kotak kacanya. Kamera, dia harus tinggal. Pilih, desis nenek penjual sate. 2 tinggal, 2 pulang. Atau semuanya jadi kepompong di atap. Suasana mencekam. Ini adalah sidang rimba, negosiasi nyawa. Sarah menangis memeluk Dinda. Reza terduduk lemas teringat video ramalan kematiannya. Dia tahu dia tidak punya jalan keluar. Bayu menatap Reza dan Dinda bergantian. Sebagai pemimpin, dia dihadapkan pada pilihan mustahil. Menyerahkan temannya atau mati bersama-sama. Episode 23 sampai 25. Di tengah keheningan yang mematikan itu, Reza perlahan bangkit berdiri. Wajahnya yang tadi penuh ketakutan, kini berubah menjadi tenang, ketenangan orang yang sudah menerima nasib. Dia menatap kamera yang masih dia kalungkan di lehernya. Kamera yang menjadi sumber masalah, sekaligus saksi bisu kebodohannya. Bay, panggil Reza pelan. Bayu menoleh. Zah, jangan macem-macem. Reza tersenyum tipis. Video itu bener, Bay. Gue lihat masa depan gue. Gue nggak turun dari sini. Reza melepaskan kartu memori, SD card, dari kameranya. Lalu menyelipkannya ke saku jaket Bayu diam-diam. Bawa ini, kasih lihat ke orang-orang, biar nggak ada lagi yang bego kayak gue, bisik Reza. Reza kemudian melangkah maju mendekati para makhluk itu. Dia mengangkat kameranya tinggi-tinggi. Hei, kalian mau ini kan? Teriak Reza. Reza menyalakan mode flash strobo kamera itu. Cahaya kedip-kedip menyilaukan memenuhi goa. Para makhluk itu menjerit, silau dan marah. Perhatian mereka teralihkan sepenuhnya ke Reza. Bayu, bawa mereka lari, sekarang! Teriak Reza sambil melempar kameranya ke arah genderuwo. Lalu dia sendiri berlari menerjang nenek penjual sate, mendorongnya hingga terjatuh, membuka celah jalan keluar. Reza! Teriak Sarah. Jangan noleh, lari! Bentak Bayu. Dia menarik Sarah dan memapah Dinda yang terluka, menerobos celah pintu goa, meninggalkan Reza yang kini dikerumuni oleh puluhan makhluk yang mulai mencabik-cabiknya. Teriakan kesakitan Reza menggema di lorong goa, bercampur dengan suara tawa monster, menjadi backsound pelarian mereka yang memilukan. Bayu, Sarah, dan Dinda berlari menuruni lereng gunung seperti orang gila. Mereka tidak peduli lagi dengan jalur setapak. Mereka menerabas semak berduri, melompati akar pohon, dan meluncur di tanah licin. Di ufuk timur, garis cahaya oranye mulai muncul. Matahari terbit. Mereka berpacu dengan waktu. Mitos mengatakan, jika seseorang terjebak di pasar setan atau dimensinya sampai matahari terbit sempurna, mereka tidak akan pernah bisa kembali ke dunia manusia. Pintu dimensi akan tertutup. Suara gamelan di belakang mereka terdengar semakin keras dan cepat. Tempo naik, seolah mengejar mereka. Tanah yang mereka pijak bergetar. Hutan di sekitar mereka mulai berubah bentuk. Pohon-pohon bergeser mencoba menghalangi jalan. Dikit lagi, itu pos 2, teriak Bayu. Dia melihat atap seng pos 2 yang asli di kejauhan. Namun Dinda tiba-tiba jatuh tersungkur. Kakinya kram. Tinggalin gue, Bay. Gue nggak kuat. Tangan gue sakit, tangis Dinda. Enggak, kita turun bertiga atau mati bertiga, teriak Bayu. Bayu menggendong Dinda di punggungnya, beban yang menyiksa lututnya yang sudah gemetar.
Sarah mendorong punggung Bayu dari belakang, memberi sisa tenaganya. Cahaya matahari mulai menyinari puncak pohon. Kabut tipis mulai memudar. Mereka melihat batas hutan, pita kuning dilarang melintas yang mereka lewati kemarin sore. "Lompat!" teriak Bayu. Mereka bertiga melompat melewati garis batas itu, tepat saat sinar matahari pertama menyentuh tanah. Hush! Suara gamelan berhenti mendadak. Suara angin hutan kembali normal. Suara burung berkicau terdengar. Mereka jatuh berguling di tanah berumput di dekat ladang warga. Mereka kembali ke dunia nyata. 1 minggu kemudian, tim SAR resmi menghentikan pencarian Reza. Dia dinyatakan hilang di Gunung Arjuno. Bayu, Sarah, dan Dinda ditemukan oleh petani dalam kondisi syok berat dan dehidrasi. Dinda harus menjalani operasi amputasi 2 jarinya yang melepuh parah terkena air kawah beracun. Mereka bertiga sepakat untuk tidak menceritakan detail kejadian supranatural itu ke polisi. Mereka hanya bilang Reza terpisah saat kabut turun. Siapa yang akan percaya cerita pasar setan dan makhluk penimbun tas? Namun Bayu masih menyimpan SD card yang diberikan Reza. Selama berhari-hari, Bayu ragu untuk membukanya. Akhirnya, rasa bersalah dan amanah terakhir Reza memaksanya. Bayu memasukkan kartu memori itu ke laptopnya. Isinya adalah ratusan file video perjalanan mereka. Tapi ada satu folder tersembunyi bernama Do Not Open. Bayu membukanya. Itu adalah video vlog terakhir Reza, direkam sesaat sebelum dia mengorbankan diri di dalam goa. Wajah Reza memenuhi layar. Di belakangnya terlihat kepompong manusia di langit-langit goa. Reza tersenyum, tapi air mata mengalir di pipinya. Buat kalian yang nonton ini, gue salah. Gue sombong. Gunung bukan tempat cari konten. Gunung itu tempat buat mengenal diri sendiri. Bye, Sarah, Dinda, maafin gue. Gue harus bayar utang gue di sini. Jangan cari gue. Gue udah jadi bagian dari mereka. Dan buat lu semua, jangan pernah naik lewat jalur ini. Jangan pernah. Video itu berakhir dengan glitch wajah Reza yang berubah sekilas menjadi wajah pendaki pucat yang tersenyum menyeringai. Bayu menutup laptopnya. Tubuhnya gemetar. 1 tahun kemudian, channel YouTube Reza tiba-tiba aktif kembali. Sebuah video baru diunggah secara otomatis. Judulnya, Full Movie, Pasar Setan, Live Streaming. Video itu berdurasi 24 jam non-stop, memperlihatkan pemandangan pasar gaib yang ramai, direkam dari sudut pandang seseorang yang berdiri diam di tengah pasar. Di sudut layar, terlihat Reza. Dia sedang duduk di warung nenek penjual sate, melambai kaku ke arah kamera, dengan tatapan kosong, mengenakan pakaian adat Jawa kuno. Reza tidak hilang, dia sudah menjadi penduduk tetap di sana, abadi dalam konten yang dia dambakan. Dan itulah akhir dari cerita kali ini. Menurut kalian gimana? Kalau kalian ngerasa cerita ini nggak cuma sekedar serem, tapi juga ninggalin rasa aneh, rasa kayak ada yang merhatiin dari kejauhan, maka mungkin kalian bukan satu-satunya yang dengar cerita ini malam ini. Sekali lagi aku ingetin, kalau kalian punya pengalaman horor atau cerita yang sampai sekarang masih kalian simpan sendiri, kalian bisa kirimkan ke email sunyiwara.official@gmail.com. Karena di Sunyiwara, semua berawal dari sunyi, kemudian menjadi wara. Aku pamit. Sampai ketemu di cerita Sunyiwara berikutnya. Dan ingat, kalau malam makin sunyi, belum tentu kalian benar-benar sendiri.